Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Abdul Aziz SPDI sebagai Ketua Umum Yayasan Madinatul Azkar Bali. Yang kami hormati Bapak Ustadz Fadoli sebagai Dewan Pengawas Yayasan Madinatul Azkar Bali. Yang kami hormati Bapak Haji Mardi Sumitro SE sebagai Dewan Pembina Yayasan Madinatul Azkar Bali. Yang kami hormati Bapak Ustadz Yusuf Abdullah SPD yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Yayasan Madinatul Azkar Bali, Bapak Arif Haryadi, Bapak Haji Haifil Adhar SH, Bapak Haji Muhammad Umar SH, Bapak Soekarno, Bapak Haryanto A, Bapak Sunarko A, dan bapak-bapak pengurus lainnya. Mohon maaf, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus Yayasan Madinatul Azkar Bali, Ibu Hajah Suwarna SH, Ibu Hanifah, Ibu Hajah Lismansur, Ibu Hajah Putriana, Ibu Wiwi Surtiani, Ibu Nur Jannah, Ibu Mindarti Dwi Hardini, Ibu Lailatul Mufidah Kurniawati, dan ibu-ibu pengurus lainnya. Mohon maaf kembali, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak, Ibu, seluruh jamaah Yayasan Madinatul Azkar Bali. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Tarhib Ramadan Yayasan Madinatul Azkar Bali pada malam hari ini, Ahad, tanggal 23 Februari 2025 atau 24 Sya'ban 1446 Hijriah di Sekretariat Yayasan Madinatul Azkar Bali. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, izinkan lisan kami mengucapkan sanjung pujian atas kebesaran-Mu ya Ilahi. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini atas segala karunia-Mu, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kami bisa saling selayang pandang, bersilaturahmi di majelis ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui pertemuan ini menjadi sebab berkumpulnya kami di akhirat dalam surganya Allah, nanti dalam ridho dan rahmat-Mu ya Ilahi Rabbi. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner Islam, pembawa cahaya peradaban dalam bahtera gelapnya kehidupan, yang juga mereformasi kelamnya jahiliyah menuju satu tatanan kehidupan yang agamis, sistematis dan humanis, yang berkonsep pada Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga tetesan barokah baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa mengiringi langkah-langkah kehidupan kita dalam menapak, menelusuri alur kehidupan, serta bisa menuai dalam genggaman syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di hari perhitungan nanti. Bapak, Ibu yang kami hormati, izin perkenankanlah nama kami Astrid Maulani Ning Putri selaku MC yang bertugas akan memandu acara pada malam hari ini. Susunan acara Tarhib Ramadan 1446 Hijriah sebagai berikut.
Pertama, pembukaan. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Dilanjutkan dengan tawasul, tahlil, dan doa bersama. Kemudian, acara inti ceramah agama dan ditutup dengan doa penutup majelis. Tak lupa pula, nanti setelah selesai acara, bersalaman dan saling memaafkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar memperoleh kelancaran acara, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lebih sejuknya dan hikmatnya acara pada malam ini, marilah kita dengarkan dengan seksama bacaan tartilul Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Dahlan, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 dengan sari tilawah saudari Naura Hasna An-Nida Azif. Kepada saudara Ahmad Dahlan dan saudari Naura Hasna An-Nida Azif, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Maha benar Allah yang Maha Agung dan Rasulnya yang mulia telah menyampaikan, dan kami atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kepada saudara Ahmad Dahlan dan saudari Naura Hasna Anida Azif disampaikan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, menaiki tangga acara berikutnya, pembacaan tawasul, tahlil, dan doa. Untuk imam tawasul, tahlil, dan doa dibacakan oleh Bapak Soekarno. Kepada Bapak Soekarno dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Faqila wa ma jihadil akbar? Ya Rasulullah, jihadin nafsi. Yang berhormat
kepada Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Yayasan Madinatul Al-Kabari, dan yang terhormat seluruh jajaran kepanitiaan daripada pengajian pada malam hari ini. Yang terhormat pula wakil khusus Bapak Ustadz Yusuf Abdullah yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menyampaikan memberikan ilmunya kepada kita semua. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beriring salam marilah kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya telah diambil menjadi umatnya dan akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama di sini saya akan membacakan tawasul ataupun daripada tawasul, yaitu yang pertama jelas kita berdoa memohon kepada Allah mengatakan kita, yaitu kita menggenang sekalian yaitu penyambutan atau yang secara kerennya disebut dengan tarhib. Ini tarhib atau penyambutan. Ini orang kita menyambut baginda, maksud daripada baginda yaitu kita dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga atau memegang hawa nafsu kita semuanya, sehingga dalam bulan suci Ramadan kita semuanya bisa menjalankan puasa dengan syariat tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam cara fikihnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan dan tidak ada alasan kerja kita sampai meninggalkan yang namanya puasa. Memang puasa itu bisa diganti dengan hutangnya, bisa diganti, tapi namanya mengganti membayar hutang itu berat rasanya. Maka dari itu kita bertawasul mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa kita, mudah-mudahan kita semuanya bisa menahan hawa nafsu kita, yaitu sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Setelahnya pulang dari perang, Rasulullah menyampaikan roja'tu minal jihadil asghar ila jihadil akbar, bahwa perang itu masih dinilai jihad perang yang paling ringan bagi Rasulullah. Ada jihad yang akbar, itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka dari itu dengan doa-doa kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi niatan kita semuanya bisa terjaga, bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada di diri kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya kita menjemput atau yaitu dengan istilah tarhib. Mudah-mudahan dengan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini, kita semuanya bisa sempurna menjalankan dari awal hingga akhir serta amalan-amalan sunnah seperti sholat tarawih, takbir dan sebagainya. Karena apa? Dalam suatu hadis dijelaskan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan harapan mendapat ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk masalah maidah nanti dia disampaikan secara jelas oleh Ustadz, masalah tarhib dan segala macamnya. Di sini pada kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyah wa khulisinya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada jami'ah ikhwanina al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama ilmi sulfina muqsisil mujahidina fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المشارقة إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمعنا هنا بشبابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah selanjutnya kita khususkan kepada seluruh anggota keluarga kita yang telah mendahului kita dan teman-teman kita dari Madinatul Aqar yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala khilafnya dan menerima segala amal ibadahnya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah selanjutnya kita khususkan kepada seluruh orang tua kita yang masih sugeng. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan umurnya diberi barokah Allah untuk ibadah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mudah-mudahan dengan barokah bacaan Fatihah kita semuanya senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan sempurna, dan mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai putra-putri yang sholih dan sholihah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada yang terakhir kita khususkan kepada salah satu jamaah dari ibu yaitu Ibu Mut yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله 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 العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا حي باق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amika fi mazid ya rabbana, alhamdulillah ma yanbaghi li jalali subhanahu wa ta'ala sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam wa afat wa ta'ti lana bi al-hajat wa tuhina bi al-sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tadina biha usul wa yadina bil hayati wa rahmat. Allahumma taqabbal wa usil sabana qara'na bil Qur'an wa bi mahdana subhanahu wa astaghfirna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazila wa barakatan salamina ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i khawamil anbiya wal mursalin wa awliya ila syuhada ila sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama al-'ilmi wa musallifin wa mukhlisin wa mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina syekhi Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa li jami'i ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ila maghribiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatina wa liman jadamana hahuna bi syagabi wa jadi Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afahu Allahumma anzil rahmata wa maghfirata ala hudur min ahli la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min al-jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufratin niran. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afiyatan hisab. Allahumma ij'al akhir kalamina min ad-dunya la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allahumma salimna min afatid dunya wal akhirah. Rabbana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika ala husni ala ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qasidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pembacaan
tahlil dan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita kepada orang tua mudah-mudahan kita tergolong sebagai anak yang waladin sholihin ya Allah. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan wasilah turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa taufiq ila aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembacaan tawasul, tahlil dan doa yang telah kita baca bersama. Semoga almarhumin keluarga besar Yayasan Madinatul Azhar Bali yang telah mendahului kita diampuni segala hilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dan semoga segala hajat hidup kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama pembebasan tanah dan gedung yang kita tempati ini, semoga dibukakan seluas-luasnya kemudahan dalam mencari dana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Soekarno disampaikan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini tibalah waktunya dengan penuh ketulusan membukakan hati dan pikiran untuk menerima untayan nasihat dari acara Targhib Ramadan 1446 Hijriah dengan tema "Jika ini Ramadan terakhirku, apa yang harus aku persiapkan?" yang akan disampaikan secara jelas, lugas dan tuntas oleh Ustadz Yusuf Abdullah SPD. Beliau adalah Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Basnas Badung Bali. Kepada Ustadz Yusuf Abdullah SPD kami haturkan. Muhammad. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para asatizah yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan Madinatul Azhar Bali, Bapak Abdul Aziz, beserta seluruh pembina dan pengurus panitia serta semuanya. Mudah-mudahan kerja-kerja kita dalam rangka meninggikan kalimat Allah, dalam rangka mengajak orang-orang kembali kepada Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan dibalaskan dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hidup di penghujung bulan Sya'ban, yang tandanya mungkin beberapa jam lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nanti bersama, bulan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua siap gitu ya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Salat masalam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya kita merujuk, kepadanya kita berkiblat, kepadanya pula kita berharap yang namanya syafaat. Semoga kita semua tergolong dalam umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Seandainya ini Ramadan terakhirku, sebenarnya ini mengambil dari sebuah hadis tentang ibadah sholat ya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, sholatlah kalian seolah itu adalah sholat terakhir kalian. Maka kita juga diminta dalam beribadah yang lainnya, itu mengumpamakan adalah ibadah terakhir kita.
maka mungkin dalam menjalaninya kita akan benar-benar serius. Dalam menjalaninya kita fokus, tidak sambil lalu, apalagi kita terjebak hanya dalam seremonial. Kalau seandainya saja ini adalah kajian kita gitu ya, doa kita, maka kita doanya juga pasti akan serius. Pun demikian dengan bulan suci Ramadan. Seandainya ini merupakan Ramadan terakhir kita, maka kita akan benar-benar serius dalam menjalaninya, benar-benar mentargetkan, menstrategikan. Itu nggih. Maka iwatul iman jamaah Yayasan Madinatul Azkar Bali yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebelum kita membahas tentang menyambut bulan Ramadan, tarhib Ramadan itu kan maknanya ya tadi, menyambut bulan suci Ramadan. Kita harus tahu dulu apa itu yang kita sambut. Kadang kita nih salah ya. Kita akan salah mengambil sikap kalau kita salah mendefinisikan siapa atau apa yang akan kita sambut. Kalau misalkan kita nyambut presiden gitu ya. Misalkan presiden berkunjung ke Yayasan Madinatul Azkar Bali. Tentu kita persiapan, tempat harus steril, ada karpet merah gitu kan. Ada tehrop dan lain sebagainya. Kita benar-benar persiapkan. Maka kita harus tahu dulu Ramadan itu apa, ya. Oh Ustadz, Ramadan itu adalah bulan penuh dengan keberkahan. Karena di sana diturunkan Al-Quran. Ada satu malam yang dikatakan lebih baik daripada seribu bulan. Khairun min alfisyahr. Bulan itu bulan penuh keberkahan karena ditutupnya pintu neraka, futihat abwabal jannah, dibukanya pintu surga, wa syufidatis syayatin, dan juga dibelenggunya para syaitan. Bulan itu bulan penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan amal soleh setiap manusia. Amalan sunnah menjadi wajib, amalan wajib dilipat gandakan sampai tidak terhitung jumlahnya. Maka banyak sekali kemudian persepsi kita terkait bulan Ramadan ini. Tapi saya ingin menjadikan bagaimana benar-benar masuk ya. Saya ingin membahasakan bahwasannya Ramadan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan seandainya dikatakan saya akan memberikan Anda pada tanggal 1 Maret nanti hadiah. Gimana perasaan kita? Wah, seneng ya, bahagia banget gitu. Kalau perlu kita countdown. Countdown itu apa? Hitung mundur. Hitung mundur. Ini sekarang H-5, nanti H-4, H-3, terus kita tunggu. Gitu kan? Jadi kenapa saya ingin membahasakan bahwasannya Ramadan itu adalah hadiah supaya tadi kita bahagia dulu. Dan kita harus mendefinisikan Ramadan itu benar-benar, kalau secara bahasa Ramadan itu artinya pembakaran. Pembakaran apa? Dosa. Kan gitu. Maka benar-benar ikhwatul iman, saudara-saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah hadiah dari Allah untuk kita, maka berbahagialah. Maka bergembiralah. Ada orang yang khusus bulan Ramadan dia bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih tempat sholatnya, bersih-bersih rumahnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau Madinatul Azkar ini tadi apa mau diruntuhkan gitu ya, mau diluas gitu kan. Itu mudah-mudahan daripada farihal, yaitu untuk kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan gitu. Nah itu yang pertama dulu. Intinya kita harus bahagia dulu. Nah kita menanamkan kepada anak-anak kita, atau mungkin dulu ketika kita anak-anak kita ditanamkan untuk bahagia dulu kayak gitu. Jadi jangan sampai cuma diingat Ramadan itu nggak makan siang, tetap harus bekerja di panas-panasan, nggak itu. Tapi apa? Bahagia dulu. Karena kalau sudah bahagia, gimana pun itu bukan masalah yang kecil kan itu. Jadi kita harus bahagia dulu. Cuma yang kedua, sayangnya hadiah ini hanyalah untuk orang-orang yang mau. Untuk apa? Yang mau. Tadi di pertama kita sudah bahagia ada hadiah. Tapi ternyata hadiahnya itu hanya untuk orang-orang yang mau. Ada disclaimer-nya, Pak. Atau ternyata ini adalah sebuah kompetisi. Ramadan ini adalah sebuah kompetisi. Karena jelas
Di Ramadan itu ada orang-orang yang menang, yang dia ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kemudian dia mendapatkan la'allakum tattaqun, yang harus benar-benar ketika dia sudah meraihnya mendapatkan gelar takwa. Tapi juga ada orang-orang yang rubba min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapat dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Lapar dan haus saja. Gitu kan. Habis itu ada jamaah nanya, "Ustadz, terus gimana Ustadz? Menang dan kalah." Ya ini memang penilaiannya Allah. Tapi kita dikasih kisi-kisinya. Yang menang seperti apa, yang kalah seperti apa. Nggak boleh ada satu orang pun yang menilai. Kecuali hanya ini menjadi penilaian Allah. Ini kan kita sekarang banyak gitu ya mengambil peran. Bahkan malaikat itu nggak tahu loh isi hati manusia. Kadang manusia itu ada yang dengan mudahnya menilai, kayaknya kamu orang-orang yang gagal, kayaknya saya ini yang menang gitu kan. Ini berlebihan gitu. Nggak usah ngambil tugasnya Allah. Karena apa tadi? Yang menang itu penilaian Allah, yang kalah itu juga penilaian Allah. Tugas kita hanya apa tadi? Memantaskan diri untuk menjadi orang-orang yang menang, dan bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kalah. Makanya Allah itu kan indah ya. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Ada orang yang dalam Ramadan itu benar-benar dia bekerja keras gitu ya. Ada juga yang batas kemampuannya itu ya mungkin hanya tidak sekeras yang lainnya. Ya kan kita hanya bisa memantaskan diri bahwasannya saya ini ingin menjadi orang-orang yang menang dan menjauhi sifatnya orang-orang yang kalah. Coba bayangin kalau kita semua pukul rata gitu ya. Jadi kita pukul rata semuanya harus hatam di Ramadan itu satu Al-Quran 30 juz. Oh, nanti yang nggak hatam satu Al-Quran kan bakal minder gitu ya. Waduh, saya ini kalah. Padahal yang nilai siapa? Allah. Jadi jangan ada satupun yang menilai gitu ya. Jadi ini disclaimer awal. Memang Ramadan itu adalah ada yang menang, ada yang kalah. Itu berita dari Nabi. Tapi yang menang yang kalah ini nggak kemudian menjadi tolak ukur kita untuk saling menjatuhkan, saling ngejudge orang, atau saling membanggakan diri. Tapi bagaimana kita saling memantaskan diri dan menjauhi sifat-sifat orang yang kalah. Jadi gitu. Tadi bahagia yang pertama. Yang kedua, nah ini kalau misalkan kompetisi, maka benar-benarlah kita memantaskan diri ya. Dipantaskan dirinya gimana caranya supaya saya menjadi orang yang menang, gimana caranya saya nggak kalah, nggak sia-sia gitu ya. Makanya banyak memantaskan diri di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Di antara banyak persiapan di bulan Ramadan ini, mungkin hanya 3 yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama, menurut aulia, menurut para wali kita, bahwasannya justru yang paling penting kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan itu adalah salamatus sadr, yaitu hati yang selamat, hati yang bersih, gitu kan. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala itu menjelaskan hati atau jiwa manusia itu ibarat kaca. Jadi kaca itu ya, kaca bukan cermin, kaca yang tembus gitu kan. Sementara dosa itu adalah ibarat titik-titik hitam. Semakin besar dosanya, semakin besar titik hitamnya. Semakin terus dia melakukan dosa tersebut, maksiat tersebut, semakin tebal titik hitamnya. Dan hidayah itu ibarat cahaya. Dan cahaya tidak akan tembus kepada kaca yang kemudian terlalu banyak titik hitamnya. Maka aplikasi dari salamatus sadr yang pertama, aplikasi dalam kita menjadikan hati kita bersih menuju bulan Ramadan itu yang pertama adalah jelas memperbanyak taubat dan juga memohon ampun. Jadi kalau dikatakan taubat itu berapa kali? Yang nggak ada habisnya. Kan kita tahu ya di pertemuan lalu tentang Isra Mi'raj bahwasannya Nabi menggambarkan di pengajian bapak-bapak ya, menggambarkan bagaimana pandangan Anda orang yang sehari mandi 5 kali. Para sahabat mengatakan tentu dia akan bersih sekali. Itu tandanya apa? Ada kemudian jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memohon dosa-dosa atas perbuatan kita. Allah memberikan jalan dengan cara mudah, yaitu dengan cara sholat. Orang sholat kan dijelaskan dari subuh ke zuhur, ketika ada dosanya di antara itu diampuni dosanya, kemudian setelah sholat buat dosa lagi diampuni lagi dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh gitu.
Dan juga dijelaskan dari Ramadan ke Ramadan, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, itu juga ada ampunan dosa. Maka iwatul iman, itu yang pertama. Makanya amalan nisfu Sya'ban itu yang pertama pasti memperbanyak taubat, memperbanyak kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih? Yakinlah bahwasanya innallaha ghaffar. Kenapa Allah punya ghaffar? Ghaffar itu maknanya adalah Allah yang Maha mengampuni dan kerjaannya suka mengampuni. Coba bayangin kita ini kan ada malam Lailatul Qadar ya, yaitu malam ganjil di 10 akhir. Doanya apa, Pak? Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkau itu Maha pengampun dan Maha mulia. Tuhibbul afwa. Engkau itu sangat suka mengampuni atau memaafkan hamba-hambamu. Fa'fu anni. Maka ampunilah dosa kami atau ampunilah dosaku. Itu permintaan kita. Jadi jangan sampai kemudian dikatakan ada orang roghima anfun, orang yang celaka sekali, yaitu orang-orang yang ketika dia masuk hidup di awal Ramadan sampai akhir tapi nggak diampuni dosanya. Tandanya apa? Ada orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dosa. Maka persiapkan betul-betul. Maka benar-benar kita memantaskan diri supaya kita diampuni dosanya dan mendapatkan gelar takwa. Jadi itu yang pertama ya, banyak kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang dijamin masuk surga, ya. Beliau itu adalah orang yang dijelaskan maksum, terbebas dari api neraka. Tapi ternyata Rasulullah memohon ampun itu dalam sehari mi'ata marroh, yaitu 100 kali. Beliau jelas diampuni dosanya, jelas terbebas dari neraka, dan jelas masuk surga. Hisapnya jelas. Kita yang manusia biasa, nggak jelas hisapnya, nggak jelas mau kemana, kira-kira harus berapa kali? Gitu kan. Seharusnya ini harus lebih gitu kan ya. Bukan pingin nandingin Rasul, enggak, kita menyadari bahwasannya kayaknya dosa kita lebih banyak daripada Rasul. Ya minimal 100 di pagi dan 100 di siang. Atau ketika kita berkegiatan sambil jalan, sambil jualan, sambil masak, itu bisa kita lakukan sambil nyapu, main sama anak, kita bisa istighfar, kan seperti itu. Jadi banyak sekali cara Allah mengampuni dosa kita. Bahkan di dalam hadis dijelaskan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan bayar perbuatan buruk yang mungkin dulu pernah kita lakukan dengan perbuatan baik yang saat ini kita lakukan, maka itu akan menghapuskannya, maka itu akan menyaurkannya. Gitu. Jadi amal soleh yang kita lakukan sekarang itu bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita yang telah dahulu. Itu kata Allah, kata melalui lisan Rasulnya. Maka itulah motivasi kita, kenapa kita harus benar-benar kenceng dalam beribadah, dalam beramal soleh. Karena kita tahu dulu mungkin kita nggak baik, atau mungkin ada kemudian kesalahan-kesalahan kita. Maka perbuatan baik sekarang kita lakukan adalah cara kita untuk membayar dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang kedua adalah dalam rangka salamatus sodr, yaitu selamatnya hati, bersihnya hati. Kita dalam kehidupan ini ada namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau kita hablum minallah, kita beristighfar kepada Allah, innallaha tawwabul ghafur. Allah itu maha penerima taubat, maha mengampuni. Allah itu maha arhamur rahimin, maha yang sangat mencintai. Tapi kalau urusannya sudah sama manusia, maka ini harus selesai. Makanya tobat nasuha itu sebenarnya 3+1. 3+1 itu yang pertama mengakui, memohon ampun, dan bertekad ya, bertekad untuk tidak terjatuh lagi. Plus satunya apa? Kalau ada urusannya dengan manusia harus ditunaikan. Makanya sunnahnya itu, maaf-maafan itu justru bukan ketika Ramadan mau hari raya, tapi justru ketika mau memasuki bulan suci Ramadan. Itu sunnahnya yang dicontohkan oleh Nabi, itu seperti itu. Maka kita nih harusnya tadi alhamdulillah dijelaskan kita nanti saling memaafkan di sini ya. Mungkin ada yang enggak dalam menjalani yayasan organisasi ini, ada yang enggak setuju, ada yang kemudian suka enggak suka. Itu
ini adalah momentum yang baik sehingga apa tadi? Kita memasuki Ramadan dalam keadaan salamatus sadr, yaitu hati yang selamat, hati yang bersih. Karena dijelaskan ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah dalam jasadmu, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau itu baik, semua amalannya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau itu rusak, semuanya rusak. Apa itu? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Hati ini benar-benar perlu kita jaga, Pak. Saya itu pernah ya, Masya Allah, ke sebuah masjid, di mana masjid itu tertera nama-nama gitu ya. Jadi tangganya ada namanya, bahkan sampai ada AC itu ada nama-namanya gitu kan. Itu kalau hatinya orang yang nggak, yang suka gitu kan, Masya Allah, ini mudah-mudahan motivasi saya mudah-mudahan bisa juga ikut membangun, ikut berkontribusi. Tapi kalau orang yang hatinya nggak suka, Allah nyumbang AC aja kok ditulis kan gitu ya. Maka ini kan untuk melatih kita juga ya. Apakah kita ini udah mau masuki bulan Ramadan ini sudah salamatus sadr atau belum gitu kan? Atau di sini juga ditulis-tuliskan namanya kan, Allah gitu aja kok ditulis. Aku loh nggak sedekah ya nggak nulis juga kan gitu. Jangan sampai gitu kan. Lebih baik memang diam-diam sedekah daripada diam-diam nggak sedekah kan gitu. Maka ikhwatul iman, dalam kaitannya kepada sesama manusia adalah perlu kita saling bermaaf-maafan. Nah ini orang yang memaafkan itu justru bukan orang, kan ada yang mengatakan kamu ngapain dimaafin, kamu ini nggak pinter, nggak cerdas gitu kan. Justru orang yang memaafkan ini adalah orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia menyerahkan urusannya itu sesama manusia kepada Allah. Dia katakan dalam surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukannya Allah itu sebaik-baik hakim, ya. Mau perdata mau pidana pokoknya urusan kepada Allah gitu kan. Baik yang sengaja maupun nggak sengaja. Kalau misalkan ada tangisan, ada kezoliman, nah kita harus meyakini bahwasannya Allah yang akan membalas. Orang yang tidak mau memaafkan berarti dia orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Sementara perintahnya Allah itu adalah saling memaafkan. Kalau dia nggak mau maafin berarti dia apa? Melanggar aturan Allah. Berarti dia bermaksiat kepada Allah. Nah, yang kedua adalah ini yang penting. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, tandanya keimanannya perlu dipertanyakan. Loh, gimana Ustadz kok keimanannya perlu dipertanyakan? Berarti dia nggak yakin bahwasannya Allah itu sebaik-baik hakim. Dia memaafkan karena dia mengikuti perintah Allah. Dia tahu bahwasannya Allah itu sebaik-baik hakim dalam memutuskan perkaranya. Nah, kalau dia nggak mau memaafkan, tandanya apa? Kayaknya Allah nggak bisa ngatur perkara saya. Biar saya sendiri yang memutuskan perkara saya. Kan seperti itu jadinya. Makanya guru saya itu selalu mengatakan gitu ya, nggak apa-apa kamu dibohongin, yang penting bukan kamu yang bohongin. Nggak apa-apa kamu dizolimi, yang penting bukan kamu yang menzolimi. Gitu. Jadi kalau kita persepsi kita selalu seperti itu ya indah sekali gitu kan. Yakinlah setiap kezoliman, kalau di sana ada kezoliman, ada tetesan air mata, bahkan ada tumpahan darah, alaihissallahu bi ahkamil hakim. Allah itu sebaik-baik hakim. Allah itu maha al-hakim, yaitu maha bijaksana. Allah tahu. Maka itu ya, memaafkan. Lalu bagaimana cara melatih kita supaya kita bisa memaafkan? Saya sampaikan ini adalah bagaimana kita yang pertama. Jadi Rasul pun itu kan ada ya dalam sirah bahwasannya Rasulullah itu ketika melihat Wahsy itu adalah sahabat Nabi yang kemudian dulunya di masa jahiliyah itu dia yang membunuh pamannya Nabi. Tapi ketika setelah Wahsy masuk tobat, ingin masuk Islam, Rasulullah sebagai manusia biasa ini nggak kuat ngelihat orang yang pernah membunuh pamannya. Ya, jadi secara basyariah manusia itu ada, wajar. Rasul pun juga manusia gitu ya, wajar dendam gitu. Nggak dendam ya, cuman apa? Nggak kuat karena ketika ngelihat orang itu dia ingat sama pamannya gitu ya. Karena pamannya dibunuhnya kan dalam secara brutal sekali gitu ya, dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya dimakan oleh Hindun. Itu kan brutal sekali, itu sampai nggak kuat Rasul. Akhirnya apa? Diterima orang ini masuk Islam, tapi kamu jangan ketemu saya, kata Rasul gitu. Jadi saya nggak mau lihat kamu. Kenapa? Karena ketika saya ngeliat kamu, saya ingat kepada paman saya. Makanya kalau ada orang yang secara kemanusiaan gitu ya, dia masih nggak menerima orang ini, itu wajar ya, manusiawi. Tapi ingat, nggak boleh terlalu disering-seringkan gitu. Akhirnya Wahsy juga diterima masuk Islam, kemudian dia menjadi tokoh, jadi justru jadi
pimpinan perang ketika itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya bahas adalah ketika kita sudah tahu tidak bisa memaafkan karena kita manusia biasa, gitu, maka yang kedua tugas kita adalah membesarkan hati kita. Gimana cara membesarkan hati kita? Banyak mendoakan kebaikan untuk orang yang sudah menzolimi kita. Lah gimana tuh Ustadz? Lah kan tadi ya, kita ini memaafkan seseorang ini bukan karena orangnya, gitu kan? Karena apa? Karena ini perintah Allah. Kalau kita memaafkan karena orangnya, ya kecewa, belum bisa gitu ya, berat sekali rasanya. Makanya tadi dibesarkan hati kita dengan cara apa? Mendoakan dia kebaikan-kebaikan. Misalkan dia sudah zolimi kita, sudah nipu kita, kita doakan, ya Allah ampuni dosanya, berikan hidayah, berikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, gitu kan. Kalau dia sudah mendapatkan hidayah, kehidupan yang baik, kalau misalkan urusannya utang piutang, ya pasti dia bayar utang kepada kita. Tapi kalau kita simpan dendam terus gitu ya, itu kan menyimpan dendam itu kan ibarat menyimpan sampah. Sampah semakin lama disimpan, semakin membusuk. Yang rugi siapa? Yang nyimpan. Maka dibuang. Dan kalau itu sudah dibuang, maka yang baik akan masuk. Yakinlah, gitu. Maka jamaah sekalian itu tentang memaafkan itu, ingat kita memaafkan seseorang bukan karena orangnya, tapi ini karena perintah Allah. Dan kalau misalkan ada ya yang sampai nggak bisa nerima tadi, dilatih ya hati kita ini untuk menerima dengan cara apa? Mendoakan kebaikan. Kalau misalkan sudah bisa mendoakan kebaikan, itu insya Allah hati kita luluh. Kalau sudah luluh apa? Tahabbu tahaddu. Tahabbu, saling menghadiahi, maka kalian akan saling mencintai. Berikan hadiah, gitu kan? Supaya apa? Hati kita ini benar-benar kita latih. Bahwasanya kita ini nggak mungkin didikte manusia. Kita ini hanya didikte Allah. Gitu kan? Kayak didikte manusia tuh gimana? Kalau kamu baik, saya baik. Tapi kalau kamu buruk, saya lebih buruk. Ada yang ngomong gitu kan? Nah, ini kan berarti dia didikte manusia. Tapi kalau orang Islam itu kan kalau kamu baik, saya bisa lebih baik. Kalau kamu buruk, ya saya tetap baik. Saya nggak ada urusan yang kamu, karena saya melakukan segala sesuatu ini bukan karena kamu, tapi saya melakukan sesuatu ini karena Allah, gitu. Ya pun dengan kehidupan kita masing-masing ya, dengan keluarga, misalkan pasangan ada yang nggak sesuai, saya sudah nafkahi dengan totalitas, tapi kok kamu membalasnya dengan tidak totalitas, ya saya memberi kamu nafkah karena itu perintah Allah, gitu kan. Urusan kamu ya urusan kamu. Nah kalau seperti ini prinsip kita, insya Allah kehidupan keluarga kita ini bukan jadi kehidupan meja persidangan gitu ya, tapi menjadi bahtera yang mengantarkan kita menuju surga. Ya, jadi itu ya, salamatus sodr yang pertama ya. Bagaimana melatih hati ini supaya menjadi hati yang selamat. Yang kedua adalah bagaimana membiasakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu kan hadisnya dua ya, man soma wa man qoma. Ya, siapa yang puasa dan siapa yang menghidupkan bulan Ramadan. Imanan wahtisaban, dengan keimanan. Jadi dia puasa itu karena Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena nggak enak semua jamaah puasa, atau bukan karena pingin cuman sehatnya saja, enggak. Tapi memang benar-benar karena Allah. Kenapa kita puasa? Puasa ini harusnya bisa melatih kecintaan kita kepada Allah. Allah mengatakan apa? Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalaskannya. Hambaku itu enggak makan, enggak minum meskipun dia bisa karena dia ingin mempersembahkan kepadaku. Maka semakin kita merasakan kelaparan, itu semakin kita memupuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyiapkan balasan langsung. Kalau yang lainnya kan udah jelas ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Membaca Al-Qur'an juga 1 huruf 10 kebaikan, kan gitu. Tapi kalau puasa itu Allah sendiri yang akan membalaskannya. Bisa nggak seorang hamba itu misalkan wudhu kumur-kumur 3 kali yang dibuang 2 kali? Bisa kan? Ibu-ibu masak bisa juga icip-icip kemudian ditelen gitu kan? Nggak ada yang lihat. Bapak-bapak ketika ibu sibuk tiba-tiba ke dapur gelek-gelek minum kemudian keringin bibir lagi, nggak ada yang tahu kan? Tapi bagaimana kemudian orang yang puasa tadi menanamkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka membiasakan diri. Saya sering bilang tuh ya, misalkan tadi kan kompetisi ya, jangan sampai misalkan nih kayaknya Bapak Madinatul Hasanah ini jago main tenis meja ya. Ada kompetisi tanggal 1 Maret tenis meja. Justru pertama kali kita nyentuh bat itu di tanggal 1 Maret. Jangan sampai kayak gitu, Pak. Kita mau puasa di tanggal 1 Maret. Justru pertama kali kita puasa itu di tanggal 1 Maret. Itu salah, Pak. Makanya tuh kan ya,
iklan yang sering laris itu selain iklan Marjan, Wadimor, itu iklan apa Pak? Iklan Promah Pak. Kenapa? Kaget dia Pak. Dia mau puasa, tapi justru pertama kali puasa itu dia di bulan Ramadan. Makanya kaget, wajar gitu ya. Rasul itu kan manusia biasa, sama kayak kita. Sholat kebanyakan kakinya bengkak. Kalau perang juga berdarah, nggak kebal Rasul. Rasulullah pernah dibelah dadanya. Yo, ada sahabat Nabi yang pengen meluk Rasul, skin to skin juga kelihatan bekas belahan dadanya, dibedah dadanya itu pernah, gitu kan? Maka Rasul pun puasa ya seharusnya juga. Makanya ada ya mantan US Army, dia nulis buku Rasulullah is my doctor. Rasulullah itu adalah dokterku. Kenapa? Karena dia meneliti Rasulullah sakitnya itu cuma 3 kali. Ketika pertama kali menerima wahyu langsung menggigil gitu ya. Makanya sekarang ada jokes ya. Laki-laki itu kalau sekali kecelakaan naik gunung pun masih bisa. Tapi ketika sudah menggigil, menggigil dia seolah-olah udah mau buat wasiat kan gitu. Karena memang menggigil. Rasulullah pertama kali bertemu dengan Jibril itu kan, bayangin sosok Jibril itu yang dikatakan sayapnya sampai 600 sayap. Ke kanan sejauh mata memandang, ke kiri sejauh mata memandang. Pertama kali bertemu dengan sosok itu Rasulullah menggigil. Itu sakit pertamanya. Yang kedua adalah ketika perang, dan yang ketiga adalah sakaratul maut. Dan Rasulullah meminta kepada Allah, kalau sakaratul maut itu sakit ini, tolong berikan semua bagian umatku kepadaku. Nah, kalau misalnya sekarang sakaratul maut itu sakit, maka yakinlah itu bagiannya sudah diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di penghujung hayatnya beliau yang diingat hanya kita, bukan istrinya, bukan anaknya, tapi yang diingat adalah umatnya. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah itu seharusnya di atas kecintaan segalanya. Dengan cara terus menegakkan sunnahnya, dengan cara mengerjakan apa yang beliau kerjakan dan menjauhi apa yang beliau larang. Sampai-sampai Rasulullah membuat para sahabat yang diantara di sana ada orang yang dijamin masuk surga. Betapa rindunya aku berjumpa dengan saudaraku. Para sahabat berkata, kami ini saudaramu wahai Rasulullah. Tidak, antumul ashabi, kalian itu sahabatku. Lalu para sahabat kemudian cemburu. Siapa itu saudaramu wahai Rasulullah? Dia adalah orang yang tidak hidup di zamanku, namun dia masih mengerjakan apa yang aku kerjakan dan menjauhi apa yang aku larang. Maka itu, mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balik kepada kepembiasaan ya, kepembiasaan di bulan Ramadan ya. Jangan sampai Ramadan itu puasa pertama kita ya, besok Senin niatkan puasa Senin Kamis kan Kamis sudah nggak bisa. Kenapa? Dalam beberapa riwayat, kalau misalkan belum jelas beberapa riwayat itu Sya'ban itu di akhirnya itu nggak boleh puasa karena takut jatuhnya ini Jumat atau Kamis kan gitu. Itu lebih baik tidak puasa ya. Kita masih bisa dapat hari Senin, kita niatkan puasa kalau yang bisa. Kalau yang nggak bisa ya belajar apa, mengendalikan diri. Karena puasa itu kan sebenarnya tadi ya, kita bisa aja tanpa ada orang satupun yang tahu minum tanpa ada yang lihat kan gitu. Contohnya ya tadi kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali gitu kan, misalkan kayak gitu. Bisa aja, tapi bagaimana melatih hawa nafsu kita. Esensi puasa pertama kan seperti itu. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menahan segala keinginan ya, segala keinginan. Orang yang puasa itu kalau sudah sahur Pak, sekarang ada namanya takjil war gitu ya, perang untuk mencari takjil. Dia beli es doger, es cendol, cola, segala macam lah, sop buah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia minum air, seolah semuanya sudah terbayarkan kan gitu ya, seolah sudah cukup semuanya. Itu tandanya menandakan apa? Kadang keinginan kita ini banyak, tapi yang kita butuhkan nggak sebanyak apa yang kita inginkan. Itu esensi dari puasa yang harus menjadi pelatihan kita selama 30 hari. Menyadari itu. Baru kita ke pembahasan siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang pertama terkait tentang hadis ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya, yaitu man soma aw man qoma. Siapa yang berpuasa di siang harinya dan siapa yang menghidupkan malam pada malam harinya. Kalau Madinatul Azkar jelas ya, alhamdulillah ada ngaji bareng gitu kan, ada tarawih bareng, itu bagus sekali untuk dalam rangka menghidupkan bulan suci Ramadan. Dengan imanan, dengan keimanan wahtisaban. Nah, yang saya bahas ini adalah ihtisab. Ihtisab itu maknanya memang secara bahasa itu mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan keutamaan Allah. Tapi secara aplikatif adalah orang yang ihtisab itu adalah orang yang
selalu ingin mengejar keutamaan dari Allah. Maksudnya apa? Gini. Maksudnya dia bangun, dia melakukan setelah sholat tarawih berjamaah bersama imam, kemudian dia sholat lagi untuk sholat malam, sholat tahajud, kemudian dia lanjutkan dengan sahur, habis sahur dia jalan ke masjid, sholat sunnah fajar sebelum fajar, kemudian sholat subuh, habis sholat subuh dia berzikir di masjid sampai syuruk, sholat syuruk, pahalanya setara haji dan umrah sempurna-sempurna, ke rumah mandi, habis itu bangun berangkat kerja, dia sholat duha, habis itu lagi kemudian bekerja, habis bekerja dia akan melis segala kegiatan di bulan Ramadan. Itu maksudnya adalah itisab. Orang yang mengejar, wahtisaban, yang ngejar terus. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Gitu. Jadi di list semuanya. Kayak ada namanya wazifah yaumiyah. Ada kebiasaan harian yang dia lakukan. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Kalau di sholat zuhur bisa 4 rakaat sebelum, 4 rakaat setelah sholat sunnahnya, kan gitu ya. Dia bisa kejar itu semuanya. Habis itu setiap selesai sholat dia baca 1 lembar atau 2 halaman supaya targetnya dia sehari hatam 1 juz. Apapun yang biasa dilakukan dia akan lakukan, dan itu akan melatih dirinya. Nah, itu makna dari ihtisab. Jadi orang yang benar-benar mendapatkan ampunan itu bukan orang yang kerjaannya dari sahur kemudian tidur, bangun menjelang zuhur bangun sebentar, kemudian tidur lagi sampai menjelang asar kemudian ya leyeh-leyeh dikit baru kemudian nyari takjil. Nah, itu kan kebiasaan anak muda dulu ya gitu ya. Enggak, tapi benar-benar dia mentargetkan semua aktivitasnya dalam rangka beribadah. Sehingga dia tidak akan membiarkan di bulan Ramadan itu hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, bahkan sedetik pun kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia targetkan itu. Dia catat, dia biasakan. On schedule. Nah, ketika ada yang ngajakin, "Ayo kita ngerumpi yuk." "Mohon maaf, sekarang jadwalnya untuk zikir sore. Nah, saya sibuk sekali nih." Gitu. "Ayo kita ini yuk, nongkrong. Mohon maaf, ini malam waktu saya tadarus, saya belum chief goal." Nah, jadi dia bisa mengatakan seperti itu kepada orang lain. Karena apa? Dia sudah punya talk to my manager. Padahal manajernya diri dia sendiri, cuma ada jadwal yang belum dia selesaikan. Jadi itu makna ihtisab. Benar-benar kita mengejar. Barulah kemudian yang pertama, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dan yang kedua adalah kalimat perintah puasa itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla di sini kan sebenarnya dalam terjemah kementerian itu kan agar ya, atau mudah-mudahan. Karena memang la'alla itu adalah harfut roji. Harfut roji itu adalah huruf yang kalau ingin mendapatkannya harus benar-benar dengan susah payah, harus benar-benar dengan kerja keras. Jadi kalau kita mau mendapatkan gelar takwa, harus bersusah keras, harus bekerja keras di bulan Ramadan, gitu. Jadi saya pernah diminta ngisi di korporat di BUMN itu, dia temanya gini, Pak, menjaga semangat kerja di bulan Ramadan. Nah, kan seolah bulan Ramadan ini menjadi tersangka gitu, nggak semangat kerja kan gitu. Ada apa dengan bulan Ramadan kan gitu? Akhirnya saya jelaskan, kerja itu ibadah, Pak. Bulan Ramadan peningkatan ibadah. Kalau Anda di luar bulan Ramadan bisa ngerjain tugas 10, seharusnya dalam bulan Ramadan 30. Kenapa? Karena kerja Anda juga adalah ibadah gitu loh. Wah, akhirnya iya semangat ya kayak gitu. Ya kan, bahkan dulu kita para sebelum kemerdekaan itu kan juga salah satunya sebelum proklamasi di Idul Fitri itu kan juga di bulan Ramadan perjuangannya kan gitu ya. Ini kan yang perlu kita pelajari. Justru di bulan Ramadan itu makin tambah semangat karena kerja kita itu adalah ibadah, dan bulan Ramadan adalah bulan peningkatan ibadah. Maka meraih kemenangan itu hanya pantas bagi orang-orang yang bersusah payah. Betul nggak, Pak? Tiba-tiba dia santai-santai kok tiba-tiba meraih kemenangan. Menangnya di mana? Dia nggak bakal merasakan sense of belonging, ya. Tidak, rasa memiliki kemenangan itu nggak dapet itu. Tapi kalau kita benar-benar tadi bersusah payah di bulan Ramadan, wah kemenangannya ya Allah, alhamdulillah. Tapi menangnya itu bukan karena di Ramadan nggak bisa makan siang, kemudian di luar Ramadan bisa makan siang, nggak gitu. Tapi menangnya tadi berhasil kita mengelola hawa nafsu kita. Karena lawan sejati kita itu bukan orang di depan. Sekali lagi, lawan sejati kita bukan orang di depan. Sebagaimana tadi hadis yang dibacakan oleh Pak Soekarno ya. Jadi lawan sejati kita itu adalah jihadun nafs, diri kita sendiri gitu ya. Dan cara mengelola diri itu ada dengan cara puasa. Makanya ini ya, di dalam hadis orang persiapan nikah itu
inja akumul ba, kalau kamu sudah ba'a, sudah apa? Sudah waktunya, sudah siap mentalmu, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Kalau enggak, maka fa'alaihi bisyam, maka kamu banyak-banyak berpuasa. Karena saya teliti ya, ternyata puasa itu banyak sekali manfaatnya. Tadi mengelola hawa nafsu, membiasakan diri, mencegah konflik dan lain sebagainya. Banyak hal yang dari puasa ini bisa kita dapatkan. Tentunya banyak sekali ya, tapi intinya adalah bagaimana persiapan Ramadan ini tadi itu yang kedua. Bagaimana kita membiasakan juga untuk sholat qiyamul lail di malam hari gitu kan. Jadi kalau tahajud itu harus tidur dulu. Kalau misalkan mau langsung itu juga boleh. Itu namanya qiyamul lail. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga dengan ilmu. Ilmu ini memang betul al ilmu qoblal qaulu wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Tapi kenapa Ustadz diletakkan di akhir? Karena tadi kalau hatinya nggak benar gitu ya. Kadang orang menimba ilmu itu, para sahabat itu menimba ilmu itu sebelum adab. Jadi apa? Belajar adab dulu. Sehingga menyampaikan ilmu ini benar. Kadang nih kan kita sudah tahu ilmunya, akhirnya kita apa? Menyalahkan. Kamu nih amalannya salah, kamu nih ininya salah kan gitu. Karena apa? Hatinya bermasalah. Memang benar mungkin gitu kan. Kita tahu ya bagaimana Islam di Nusantara ini berjalan. Bagaimana mendakwakan dengan cara wayang, bagaimana juga merubah yang awalnya memperingati 7 hari, 40 hari itu dengan hal-hal yang sia-sia diisi dengan yasinan. Ini kan islamisasi, improvisasi Islam. Pun demikian mungkin dengan orang-orang yang kemudian baru belajar gitu ya. Makanya dulu tuh orang bisa belajar keluar setelah dia mengetahui betul tentang bagaimana dakwah Islam di Nusantara ini. Baru dia boleh belajar keluar. Jadi ada istilahnya rekomendasi. Tapi kan kalau sekarang orang bisa belajar banyak hal gitu ya. Akhirnya tadi apa yang diharapkan ilmu itu bisa membuat dia makin mengetahui, tapi justru malah menjadikan dia banyak menyalahkan orang lain. Itu yang nggak kita harapkan. Ya, kita belajar bagaimana fikih Ramadan, bagaimana fikih puasa gitu ya. Kita belajar juga bagaimana fikih qiyamul lail. Tujuannya apa? Ya supaya kita benar tapi juga tanpa menyalahkan orang lain gitu ya. Karena kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Karena kalau kita lihat di Nusantara ini banyak sekali memang amalan-amalan yang ini merupakan cara orang tua kita dulu untuk mendakwakan kita gitu ya, untuk mengingatkan kita ya. Seperti misalkan Sya'ban. Kenapa? Karena karena orang tua kita itu tahu. Nah, hadis Nabi yang mengatakan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang terlalaikan. Maka dihidupilah dengan megengan, ada kemudian sorok dan lain hal sebagainya. Untuk apa? Menghidupi bulan Sya'ban. Gitu. Jadi orang tua kita itu luar biasa. Jadi jangan harapannya kemudian ketika kita belajar tahu ternyata ini nggak ada. Akhirnya apa? Menyalahkan, ini haram, ini neraka, ini nggak gitu. Tapi bagaimana kita mempelajari? Oh ternyata hikmahnya luar biasa ya. Orang tua kita dulu tuh ngingetin kita seperti ini dan seperti ini. Jadi itu harapannya 3 bekal kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sekali lagi, kenapa kita memperumpamakan Ramadan ini terakhir? Karena kita nggak pernah tahu. Karena kita nggak pernah tahu ya. Memang betul kematian itu adalah keniscayaan, kepastian. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri. Makanya ketika diminta ngisi ini, saya mulai sholat tuh ingat hadis itu terus. Jadikanlah sholat ini terakhir. Makanya makin nikmat gitu ya. Jadi kalau ini menjadi Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan sekali lagi penilaian tetap di mata Allah, tapi kita hanya bisa memantaskan diri. Yang pertama tadi salamatus sodr, ingat banyak-banyak mohon ampun kepada Allah ketika ada kesalahan-kesalahan, bertekad untuk tidak mengulanginya yang paling penting. Dan yang kalau ada urusannya sama manusia itu harus selesai. Bapak ibu-ibu berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah sudah menzolimi, angkat tangan sampai di atas gitu ya, kayak orang minta hujan. Tapi kalau kita belum minta maaf kepada orangnya atau belum memaafkan orangnya, nggak selesai itu. Makanya harus selesai dengan sesama manusianya. Kalau itu urusannya dengan muamalah. Dan yang terakhir baru adalah dengan ilmu, banyak belajar, banyak mengetahui gitu ya. Jadi dengan mengetahui ya tadi sekali lagi namanya mengetahui ya harusnya kita tahu oh seperti ini sebenarnya. Tuh kenapa ya kok seperti ini? Oh karena ada hikmah di balik kita semua. Mungkin itu dari saya. Jika ada benar yang datang dari Allah, jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara. Oh langsung doa ya. Baik.
kita sama-sama tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan kita kali ini Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang menang, dan Allah mampukan kita memantaskan diri untuk mengikuti jejak-jejaknya orang yang menang di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang diampuni dosanya layaknya bayi yang baru lahir dan mendapatkan gelar takwa, orang yang bisa bahagia di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafihi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah. Duhai Engkau ya Allah, seandainya di antara kami masih ada yang berlumuran dosa, Engkaulah yang Maha mengampunkan dan suka mengampuni hamba-hambanya, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Duhai Engkau ya Allah yang Maha menyembuhkan, seandainya di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya sakitnya ya Allah. Innaka antas syafi isfi syifaan ajilan syifaan taman syifaan la yughadiru ba'dahu saqaman. Duhai Engkau ya Allah yang memenuhi hajat kebutuhan kami ya Allah, maka dari itu ya Allah, seandainya di antara kami ada yang menginginkan suatu ya Allah, mudahkanlah hajatnya ya Allah untuk memenuhi kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Seandainya di antara kami ada yang memiliki masalah ya Allah, Engkaulah yang bisa mencarikan solusinya ya Allah. Maka dari itu ya Allah, bantulah ya Allah, ringankanlah urusannya ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah. Wahai Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'. Allahumma arnal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arnal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar ya Allah. Kadang kami sudah tahu benar ya Allah, namun berat bagi kami mengerjakannya ya Allah. Warzuqna tiba'ah. Mampukanlah kami, karuniakanlah kami, rizkikanlah kami untuk bisa mengikuti kebenaran-Mu ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinaba. Tunjukkanlah kami yang salah itu salah ya Allah. Kadang kami bingung ya Allah, buram ya Allah, tidak bisa memilih mana yang salah, mana yang benar ya Allah. Maka tunjukkanlah ya Allah kepada kami ya Allah. Warzuqna jitinaba, dan mampukanlah kami, buatlah kami merasa jijik ya Allah terhadap perbuatan dosa dan maksiat sehingga kami tidak perlu suka ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami ya Allah dari yang halal-halal saja tanpa perlu mengambil yang haram ya Allah, sehingga kami merasa cukup ya Allah dengan yang halal tanpa perlu mengambil yang haram ya Allah. Waghnina bifadlika amman siwak, dan kayakanlah kami karena mengharap balasan-Mu, karena mengharap dan meminta hanya kepadamu tanpa perlu mengemis kepada sesama makhluk-Mu ya Allah. Waghnina bi ta'atika amma siyatik, dan kayakanlah kamu karena kami ini taat kepadamu ya Allah tanpa perlu bermaksiat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Duhai Allah, datangkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ridhoilah kami menjadi orang-orang yang menang ya Allah. Mampukanlah kami memantaskan diri menjadi orang yang menang ya Allah, sehingga kami tidak perlu menjadi orang-orang yang kalah ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Demikian dari saya, jika ada benarnya datang dari Allah, jika ada salahnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Yusuf Abdullah SPD, yang diakhiri dengan doa menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini dapat mengambil hikmah dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjadikan momentum untuk memperbaharui komitmen kita dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Semoga cahaya ilmu yang telah disampaikan tadi dapat menerangi hati dan jiwa kita. Semoga kita dapat mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Marhaban ya Ramadan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
Kepada Ustadz Yusuf Abdullah SPD dihaturkan ucapan banyak terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah rangkaian acara Tarhib Ramadan 1446 Hijriah Keluarga Besar Yayasan Madinatul Azkar Bali. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Terima kasih juga atas segala sumbangsih, sedekahnya, baik tenaga, pikiran, dan dana yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum acara kami tutup, mengingatkan kembali, setelah acara akan dilaksanakan bersalaman, saling memaafkan sebelum kita memasuki dan menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami MC yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu